Hai, Assalamualaikum teman-teman semua. Finally, I'm back again to YouTube. Kali ini temanya aku mau curhat-curhatan tentang kepemudian. By the way, karena ini momennya baru Ramadan dan Lebaran, jadi mohon maaf lahir batin dulu. Minal aidin wal faizin ya guys. Semoga dimaafin kesalahan-kesalahan aku yang sengaja maupun yang enggak. Dan semoga kita bisa jadi pribadi yang lebih baik di bulan Syawal dan tahun baru ini. Tahun baru Islam gitu ya. Semoga kita bisa mencapai target-target yang lebih, terus pokoknya bisa lebih produktif, sehat terus, bahagia terus, and keep shining. So, gimana nih ceritanya bisa jadi ketua kemudian? Like, I don't know, I have no idea. Oke, jadi gini ceritanya. Di Berlin tuh ada kan komunitas Muslim Indonesia, namanya IWKZ atau Indonesia Wijsheid and Culture Centrum. Itu kalau secara arti dia kayak pusat pendidikan dan kebudayaan Islam. Tapi kalau orang-orang tuh biasanya lebih kenal dengan istilah Masjid Indonesia gitu ya di Berlin, atau namanya Masjid Al-Falah. Nah, di dalam community ini ada anak mudanya kan, kayak yang cowok-cowok sama yang cewek-cewek. Kalau yang cewek-cewek namanya adalah biasanya disebut pemudi atau mudi-mudi. Nah, kalau yang cowok biasanya disebut pemuda atau muda-muda. Jadi, nah, ketua kepemudian ini adalah ketua yang cewek-ceweknya gitu. Oke, jadi gini ceritanya waktu itu tahun 2022 bulan Desember akhir tahun gitu ya. Kan lagi ada pengajian bulanan, biasalah pengajian. Terus ada kakak mentor aku, dan she be like, "Zal, kamu jadi ketua kepemudian aja lah ya. Ketua mudi-mudi." I was like, "Hah? Beneran? Salah kali," gitu kan, kayak kenapa aku? Gitu, kayak aku nggak tahu seluk-beluknya masjid dan I have no idea gitu, kayak what should I do? Nggak ada persiapan sama sekali. Terus jadi ada kakak kelas aku juga, dia kayak setahun lebih tua dari aku, and she be like, "Iya Zal, kamu aja." Lah, aku kayak kakak aja lah, kan lebih tahu juga gitu kan, lebih pengalaman gitu di masjid. Aku kan kayak aku baru gitu kan, baru pindah Berlin lagi juga gitu, kayak I have no idea what should I do juga. Terus kayak kakak kelasku ini yang kayak setahun lebih tua dari aku, dia bilang, "Iya Zal, kamu aja, karena kamu tuh lebih berani aja gitu, lebih bisa tampil-tampil. Kalau aku nggak bisa tampil-tampil, jadi aku wakilnya aja lah," kayak katanya dia gitu. And I was like, enggak lah, kenapa gak yang lain aja lah kok aku gitu. Masih belum yakin tuh, tapi kayak kakak mentorku bilang, "Ini soalnya kayaknya udah harus ganti gitu deh, kayak angkatan kakak mentorku tuh kayak lagi sibuk-sibuknya gitu loh, punya anak itu." And I was like, kok aku sih gitu, kayak aku masih nggak percaya aja gitu. I've never thought about this before, kayak nggak pernah terlintas di pikiran aku buat jadi ini. Aku pikir juga waktu itu ini yang mana berat sih, nggak bisa sih aku kayak gitu kan, masih panik aja gitu, shock tuh. Tapi mereka kayak ya udahlah kamu aja, nggak ada lagi gitu kan. Pas aku tanya juga kenapa sih harus aku, terus kayak kata kakak mentor aku, dia bilang udahlah kamu aja karena kamu selalu ada gitu kan di masjid, kalau acara-acara masjid pokoknya kamu ada terus gitu kan di masjid. Jadi kayak gitu guys, alasannya kenapa bisa jadi ketua kepemudian, karena selalu ada doang, udah selalu ada doang. I actually have no idea kayak kalau dari segi Islam akhlak aku kayak no no, don't compare me, kayak aku masih ilmu Islam aku kayak masih di dasar banget, kayak aku masih harus lebih banyak banget belajar Islam. Dan kayak aku juga bukan dari keluarga yang Islam banget gitu ya, bukan dari lingkungan pesantren juga, orang tua aku juga bukan yang tokoh-tokoh Islam gitu. Kayak no, nih aku di Bandung tuh ya, aku dari kota banget, kayak aku selesai SMA tuh main ke mall gitu, kayak gitu kerjanya main terus. But I was thinking kayak kenapa Allah kasih ini gitu kan buat aku. It's like a challenge juga buat aku, kayak mungkin ini emang udah takdir gitu ya, kayak aku emang harus turn to Allah's way, kayak aku harus belajar lebih dalam Islam untuk bisa jalanin amanah ini. And actually aku bersyukur, aku nggak keberatan yang gimana-gimana, aku bersyukur banget bisa dapat
amanah ini kayak aku harus apa ya, bisa jadi contoh yang lebih baik juga untuk teman-teman aku, untuk community ini. Kayak aku nggak mau jadi ketua yang ya udahlah gitu ya, tapi kayak aduh ini berat banget amanah, kayak langsung tanggung jawab sama Allah gitu loh. Kayak ini gimana kalau nanti di akhirat gitu, kayak di pas pertanggungjawaban ya kan, kamu contohin gak baik, aduh astagfirullahaladzim, jangan ya itu. Aku juga mohon banget sama teman-teman semua muslimin di Berlin, ingetin aku juga kalau aku masih belum jadi orang yang baik, contoh yang baik. Pokoknya I really need your help juga untuk menjalankan amanah ini kepada teman-teman muslimin di Berlin aku. Tolong saling mengingatkan juga ya. But I feel like oke, ya Allah, kalau emang aku harus jalan ini, kayak aku tolong bantuin. Terus I feel like this thing is really meant to me, and I feel like this really fits me. Jadi I feel like this has to be my priority, it has to be the part of my life juga. Dan aku kayak berpikir untuk bisa lebih belajar Islam, untuk bisa lebih apa ya, lebih baik menjalankan amanah ini gitu loh. Jadi kayak aware aku tuh di situ, bukan yang kayak aku keberatan nih ngerjain tugas-tugas segala macam ini. Enggak, aku bersyukur aku kalau bisa bantu orang, aku bisa bermanfaat buat orang, aku bersyukur. Yang jadi aware aku adalah apakah aku bisa jadi contoh dan menjalankan amanah ini dengan baik gitu loh. Yang aku takut tuh di situ, karena aku mikir tanggung jawab itu kayak langsung sama Allah gitu loh. Kayak ya Allah, aku takut jangan apa-apa gitu. Aku kayak paniknya di situ sih. By the way, and also I feel like this is another feeling that I've never felt before. Kayak untuk bisa jadi, aduh ini berat banget sih kayak ngomongnya, kayak pemimpin gitu. Kayak aduh aku nggak mau jadi ketua yang gimana dong gitu kan. Kayak aku harus jadiin community aku juga apa ya, ngarah ke yang lebih better gitu. Sumpah ini aku juga masih unbelieving gitu, kayak aku nggak percaya. Feelingsnya tuh beda gitu loh. I've never felt like this before. Entahlah, kayak bangga tapi panik juga. Tapi bangganya tuh yang kayak bangga sampai langit gitu loh. Gimana? I don't know how to explain. Intinya guys, aku mau curhat gitu aja. Semoga aku bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Aku mohon bantuannya, tolong diingetin juga, saling ingetin. Dan ya, semoga bisa bermanfaat aja sih untuk orang-orang. Kayak semoga kita bisa jadi community yang baik juga, kayak gitu. Yang gak cuman apa ya, struggle di dunia, tapi kayak justru untuk persiapan bekal buat nanti di akhirat. Kayak gitu sih guys harapan aku cuman pengen bisa jadi penggerak lah, kita gerak bareng-bareng ke arah yang kekal gitu. Because I think aku mulai pikir kayak dunia itu kayak sebentar doang aja gitu. Kalau kita nggak siap-siap dari sekarang nih buat di akhirat nanti, kayak apa yang bakal kita bawa gitu kan. This world means nothing, kayak it's just too short. Other than jannah, kalau di surga kan kekal ya, lama gitu. Kayak kalau kita udah mempersiapkan, kayak tinggal set gampang gitu nanti gitu kan. Jadi I really hope that we can sama-sama juga struggle, not just for this world things, tapi juga buat ke akhirat. Kayak gitu aja sih guys. Thank you for watching. Ini bacotan yang sangat bacot. Kalau mendengar alhamdulillah semoga ada manfaatnya, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa, skip aja. Aku curhat doang, aku harus mengeluarkan emosi ini. Jadi semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya, and thank you for watching. Bye bye.